Novel Cultivation Chat Group Chapter 59. Di tengah malam yang sunyi, suara jangkrik dan katak musim panas terdengar di mana-mana. Dalam kegelapan, sesosok figura berbaju hitam melintas dalam selimut malam, mendekati asrama putra dengan diam-diam. Pada akhirnya, figura ini berhenti di bawah balkon kamar Song Suhang. Seharusnya ini tempatnya. Gumam figura hitam itu pelan, lalu dia melompat ringan. Dengan suara wosh, dia mendarat di balkon Song Suhang. Lantai 2 asrama putra tingginya 3,5 meter, ditambah pagar pelindung setinggi setengah meter, total menjadi 4 meter. Figura hitam ini tidak membutuhkan bantuan untuk melompat, dan mendarat di balkon dengan mudah. Daya lompat seperti ini, jika digunakan untuk negara, menjadi juara dunia pasti mudah. Ini adalah lompatan 4 meter tanpa bantuan lari. Atlet lompat tinggi manapun yang melihat hasil ini akan diam-diam tersungkur menangis. Tapi tentu saja, masalah yang lebih besar adalah, seluruh dunia akan curiga apakah dia mengonsumsi steroid, atau diam-diam menambahkan semacam produk teknologi mutakhir di ototnya atau sesuatu. Pintu balkon asrama adalah pintu jendela dari lantai ke langit-langit, sederhana dan indah. Pria berbaju hitam itu pertama-tama waspada memeriksa bagian dalam. Setelah memastikan tidak ada yang memperhatikannya, dia mengeluarkan bilas setipis silet, dan menyelipkannya di celah pintu. Tidak diketahui gerakan apa yang dia lakukan, tetapi kunci pintu jendela dari lantai ke langit-langit terbuka olehnya, dia pasti sudah memaksimalkan skill membuka kunci. Dengan ringan mendorong pintu terbuka, pria berbaju hitam memasuki ruangan. Gerakannya lincah, seperti kucing, sepanjang proses dia tidak membuat satu pun suara. Di asrama, Song Suhang terbaring, dia benar-benar tertidur lelap. Di pagi hari dia membantu Medicine Master mencari rumah, lalu menyuling body tempering liquid. Lalu dia mempelajari Foundation Fist Technique dan Meditation Scripture, dan berkelahi dengan beberapa orang sebelum kembali ke asrama. Terlalu banyak hal terjadi pada hari ini, dia benar-benar kelelahan. Saat ini, bahkan jika pengunjung ini menamparkan Suhang dengan keras 2 kali, masih akan sulit untuk membuatnya bangun. Sebagai cultivator, pengalaman dan kewaspadaan Song Suhang masih jauh dari cukup, dia hanya seorang pemula di antara pemula, dan membutuhkan lebih banyak tempaan. Untuk alasan yang sama, sebagai pemula yang baru saja memulai, dia tidak mungkin bisa berharap menjadi seperti master kultivasi lain yang bisa memperhatikan sekeliling mereka sampai bisa mendengar gerakan rumput dalam tidur mereka. Pria berbaju hitam menatap Song Suhang beberapa saat, lalu membandingkannya dengan Song Suhang dalam informasi dan foto yang dia terima. Dia memverifikasi identitas Suhang. Sudah dikonfirmasi, dialah orangnya. Pihak lawan tampaknya tidak menyadari kedatangannya, infiltrasi berhasil, dan ternyata mudah. Tapi pria berbaju hitam tidak berani menurunkan kewaspadaannya, karena altar master memiliki banyak kekhawatiran mengenai pemuda biasa ini, Song Suhang. Sebelum dia datang, dia diperingatkan untuk bertindak sesuai situasi. Jika dia ditemukan oleh pihak lawan, jangan berhenti untuk berpikir, segera mundur. Oleh karena itu, sejak saat pria berbaju hitam memasuki, dia tetap hati-hati, menahan kehadirannya, dan menahan napas. Selanjutnya, di mana Ghost Sealing Ice Pearl-nya? Pandangan pria berbaju hitam menyapu tubuh Song Suhang, tujuan utamanya datang ke asrama malam ini adalah untuk mengambil spirit ghost legendaris itu. Ruangan tidak besar, jadi dia cepat menemukan targetnya, Ghost Sealing Ice Pearl yang berisi spirit ghost, tergantung di leher Song Suhang, tanpa perlindungan apapun. Pria berbaju hitam itu langsung bersemangat. Misi ini lebih mudah dari yang diharapkan, fantastis. Pria berbaju hitam bersukacita dalam hati, targetnya benar-benar pingsan, seperti tidak akan terbangun bahkan oleh suara petir, dia sama sekali tidak tampak seperti ahli. Dia jujur tidak bisa memahami mengapa altar master memiliki begitu banyak kekhawatiran mengenai orang biasa. Pria berbaju hitam mengulurkan tangan kirinya ke arah Ghost Sealing Ice Pearl di leher Song Suhang. Pada saat ini, sambil melihat Song Suhang yang tetap tertidur lelap, dia tiba-tiba memiliki pemikiran. Jika aku hanya membawa kembali Spirit Ghost, itu paling-paling dianggap sebagai aku menyelesaikan misi altar master, dan aku akan menerima beberapa hadiah. Tapi bagaimana jika aku membawa kepala Song Suhang juga? Mungkin aku akan menerima apresiasi penuh dari altar master juga, dan mendapatkan teknik yang lebih baik. Lalu dalam waktu singkat, dia akan dipromosikan, menjadi anggota emas organisasi, dan menjadi tangan kanan altar master. Hidupnya akan mencapai puncaknya, dan dia mungkin memiliki umur panjang seperti altar master. Hanya memikirkannya saja membuatnya sedikit bersemangat. Dengan membalikkan tangannya, sebilah pedang tanpa pegangan meluncur keluar, terjepit di antara jari-jarinya. Niat membunuh muncul di matanya, dan pedang di tangan kanannya bergerak ke arah leher Suhang, sementara tangan kirinya terus bergerak ke bawah untuk menangkap kalung yang tergantung. Jika dia bisa mendapatkan Spirit Ghost dan memberikan pemuda ini tebasan, kekayaan dan status akan menjadi miliknya. Pria berbaju hitam itu menjilat bibirnya, dengan harapan dan antisipasi untuk masa depannya yang indah. Tangannya akan meraih kalungnya. Tapi tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan berat yang tak terkatakan, rasa sakit hebat dan pusing dirasakan dari kepalanya. Rasanya seperti seseorang menikam kepalanya dengan tongkat, dan mengaduknya. Sakit kepalanya parah, dan hampir membuatnya menjerit. Apa yang terjadi? Dia mengepal giginya, dengan paksa menahan jeritan itu. Pada saat yang sama, perasaan tidak enak membumbung di dalam hatinya. Benar saja, pada saat berikutnya, perasaan lemah yang hebat menyerang tubuhnya, disertai dengan mual, keinginan untuk muntah. Dia tidak bisa memegang bilah di antara jari-jarinya dengan benar, dan jatuh ke lantai.
Perasaan ini racun. Sial, dari mana racunnya? Kapan aku diracun? Pria berbaju hitam sangat terkejut. Setelah melalui berbagai pelatihan brutal, dia langsung memahami bahwa dia telah diracuni, dan racun ini sangat tirani. Begitu muncul, bahkan kekuatan ki dan darah di Heart Acu Point-nya tidak bisa digunakan lagi, dan tubuhnya dengan cepat melemah. Dia melirik dengan ganas ke arah Song Suhang yang terbaring di tempat tidur. Tepat pada saat ini, dia melihat sudut mulut Song Suhang yang sedang bermimpi terangkat, mengungkapkan senyum sedikit jahat. Atau senyum manis. Tidak baik. Aku jatuh ke dalam perangkap. Pria berbaju hitam segera memutuskan, dan dengan cepat mundur dengan tubuh yang sakit. Memanfaatkan fakta bahwa tubuhnya belum sepenuhnya runtuh, dia melompati balkon dan pergi. Puh! Begitu mendarat, dia memuntahkan seteguk darah, menodai kain yang menutupi wajahnya, menjadi merah. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa pil obat untuk meredakan racun, dan menelannya semua tanpa peduli apakah bekerja atau tidak. Namun pusing di kepalanya tidak berkurang sama sekali, sementara kelemahan di tubuhnya terus mengintensifkan. Ketika dia mendarat di tanah setelah melompat dari balkon, dia bahkan merasa bahwa kakinya tidak stabil saat mendarat, dia memiliki luka internal. Penangkal racun yang dia minum tidak berpengaruh. Pria berbaju hitam hanya bisa merasakan sakit akut dari kepalanya yang menyakiti kesadarannya, seperti pemabuk yang minum terlalu banyak, dia kehilangan kemampuannya untuk membuat penilaian yang tepat. Ini tidak baik, aku harus mencari altar master segera sementara racun di tubuh belum sepenuhnya meletus, dan membuat altar master menyelamatkanku. Saat memikirkan ini, dia cepat berlari ke lokasi, altar master. Ini tanpa diragukan lagi adalah kesalahan, jika pikirannya masih jernih, dia pasti tidak akan berlari ke tempat altar master. Ini hanya akan mengungkap tempat persembunyian altar master. Tapi pada saat ini, pikirannya sudah benar-benar kacau, naluri untuk hidup membuatnya memilih untuk mencari altar master untuk menyelamatkannya. Altar master tinggal sementara di sebuah hotel di luar kota Universitas Jiangnan. Dia bersandar pada kursi dengan pikiran kosong, tapi pikirannya terus membawa kembali sepasang mata tajam Medicine Master. Sepasang mata menakutkan itu tidak bisa diusir dari pikirannya. Begitu dia memikirkan tatapan itu, tubuhnya akan merasa lemah. Dia tidak berani mendekati Medicine Master, dan tidak bisa mendekati Song Suhang ketika dia bersama Medicine Master. Dia tidak bisa menilai apakah Song Suhang adalah ahli atau manusia fana. Ketika malam tiba, dia menerima informasi bahwa Song Suhang telah berpisah dari Medicine Master, jadi di bawah dahaganya akan Spirit Ghost, dia mengirim seorang bawahan yang baru menyelesaikan pelatihannya untuk menyelidiki Song Suhang. Karena dia tidak bisa mengonfirmasi kekuatan sejati Song Suhang, dia tidak tega mengirim bawahan yang lebih kuat, untuk menghindari mereka dibunuh olehnya. Tidak mudah baginya untuk membesarkan bawahannya, butuh banyak kekayaan dan waktu. Melihat waktunya, jika berhasil, bawahanku seharusnya sudah melapor sekarang, kan? Pikir Altar Master. Jika gagal, maka bawahannya pasti telah menemui akhir yang tragis. Dunia cultivator jauh lebih kejam daripada dunia manusia fana. Pada saat inilah suara ketukan datang dari pintu. Apakah bawahanku yang kembali?